Pemirsa, pemilu 2024 siap digelar. Pesta demokrasi terbesar dan serentak ini diharapkan bisa berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya dalam konsolidasi nasional KPU dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024. Konsolidasi nasional KPU yang dihadiri lebih dari 6.000 anggota KPU di seluruh Indonesia ini berlangsung di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menitipkan kepada KPU agar dapat menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak ini dengan sebaik-baiknya. Diharapkan juga agar setiap tahun dapat dilakukan sesuai koridor hukum, secara efisien dan juga transparan dengan memperkuat sumber daya manusia para penyelenggara. Selain itu, pendidikan politik bagi para kontestan dan masyarakat juga menjadi poin penting agar terselenggara pemilu yang damai. Saya ingin juga kita semuanya, KPU, memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Ini sangat penting. Dan sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi, menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang, dan yang lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik. Untuk pertama kalinya, Richard Eliezer memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sejumlah fakta mengejutkan diungkap oleh Eliezer, mulai dari wanita misterius di rumah Bangka hingga Ferdi Sambo yang pisah rumah dengan istrinya. Barada Richard Eliezer buka-bukaan membongkar berbagai hal terkait Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satunya adalah fakta bahwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati lebih sering pisah rumah. Saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka, Yang Mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka, Yang Mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau di Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu, Yang Mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu, Yang Mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling, Yang Mulia. Ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap, Yang Mulia. Sampai Seninnya, Yang Mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap, Yang Mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam, Yang Mulia. Eliezer juga menceritakan momen wanita misterius menangis di rumah Bangka. Saat itu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tengah berada di sana. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah, Yang Mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan, Yang Mulia. Itu ada Mbak Datia juga, anaknya ibu. Udah masuk semua, turun. Baru Bang Yos bilang, Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian, Yang Mulia, Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam, Yang Mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga, Yang Mulia, di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga, Yang Mulia. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin, Yang Mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia nggak ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfons bilang, saya bilang, Pong, ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan, Yang Mulia.
Sebelumnya pemirsa, mantan anggota Polres Samarinda Kalimantan Timur, Ismail Bolong, membuat pengakuan mengejutkan tentang adanya setoran uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Bareskrim Polri langsung bergerak cepat mengkonfrontir pada Ismail Bolong, namun 2 kali pemanggilan mangkir. Namun istri dan anaknya memenuhi panggilan Bareskrim. Dugaan gratifikasi tambang ilegal muncul dari pernyataan Ismail Bolong yang merupakan mantan personel Polri di Samarinda. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong menyatakan menyetor uang senilai miliaran rupiah yang merupakan hasil kegiatan tambang ilegal batubara kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau. Setelahnya, keberadaan Ismail Bolong tak lagi diketahui. Ismail telah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan tim kepolisian akan menetapkan status Ismail Bolong menjadi DPO jika tetap tidak memenuhi panggilan Bareskrim. Kemarin, hari Kamis, istri dan anak Ismail Bolong memasuki gedung Bareskrim Polri dibarengi dengan pengacara keluarga. Kehadiran mereka ke Bareskrim Polri telah dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Ismail Bolong melalui sambungan telepon. Pemeriksaan terhadap keduanya berkaitan dengan peran masing-masing di perusahaan tambang. Diketahui bahwa anak Ismail Bolong merupakan direktur utama perusahaan tambang batubara ilegal yang berlokasi di Kalimantan Timur. Tim Liputan iNews. Toko busana Jawi Suratman di Solo, Jawa Tengah disibukkan membuat pakaian adat untuk panitia pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.